Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sudah 23 tahun kita melewati abad ke-21, masa di mana masyarakat platinum hidup dengan teknologi yang serba canggih. Kemudahan sekaligus tantangan hadir bersamaan menghampiri tatanan kehidupan masyarakat kita. Ibaratkan pisau bermata dua, canggihnya teknologi saat ini dapat membawa dampak positif, namun tidak menutup kemungkinan juga dapat membawa dampak negatif. Sebut saja, media WR sosial telah merilis data tepat per Januari 2024. Pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 139 juta jiwa, dengan menghabiskan waktu bermain media sosial mencapai 3 jam lebih lamanya. Namun hadirin, kita pun tidak bisa menutup mata bahwa media sosial saat ini telah dijadikan ajang sebagian orang untuk berbuat kemungkaran. Sebagai contoh, kasus cyberbullying dan kebencian, prostitusi online dan penipuan, kekerasan hingga pelecehan seksual dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Dan yang lebih memprihatinkannya lagi hadirin, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sarahan Al-Quran yang berjudul Menegakkan Etika Komunikasi Ideal dalam Bermedia Sosial. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan bersama firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus
maha mendengar, lagi maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 2 halaman 607 sampai 611 menjelaskan, kata al-jahr dalam ayat tersebut berarti sesuatu yang terang dan nyata, dapat terlihat jelas oleh mata dan terdengar oleh telinga. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir jilid 13 halaman 453 menjelaskan, Allah akan menghukum orang-orang yang berbicara tentang keburukan sesama manusia. Ayat tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam berkomunikasi. Hadirin rahimakumullah. Memang media sosial telah menjadi sebuah tren aktual. Segala bentuk komunikasi dengan mudahnya teratasi dengan cukup menggunakan media sosial. Idi Supandi Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Sirnanya Komunikasi Empatik, cetakan pertama halaman 29 mengatakan bahwa era keberlimpahan komunikasi yang tak terbatas ditandai oleh komunikasi yang melampaui ambang batas. Melimpahnya komunikasi dalam kehidupan yang semakin meluas tak lain karena meledaknya informasi yang terus-menerus terlintas. Jujur kita akui hadirin, media sosial saat ini telah beralih fungsi. Tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai tempat untuk meluapkan emosi. Salah satunya kasus hoaks yang semakin marak terjadi. Hoaks tampil layaknya sebuah fakta, dikemas sedemikian rupa membuat pembaca percaya dan terpedaya, lalu disebarkannya ke jagat maya, sehingga menebarlah kebohongan, muncullah rasa ketakutan, bahkan hancurnya kehormatan korban. Bagaimana tidak hadirin realita yang terjadi pada saat ini. Pada tanggal 6 Desember 2024, Mediadetik.com mengabarkan salah seorang penceramah terkenal dan fenomenal terlibat dalam melakukan yang tidak sepatutnya dilakukan. Berita ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Meskipun kejadian tersebut dilandasi oleh candaan semata. Dan namun hadirin, kita tidak sepatutnya untuk mengambil kesimpulan tanpa menelaahnya dengan bijak. Dan kita tidak sepatutnya mengambil berita itu tanpa kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 6475 bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kemudian muncullah pertanyaan hadirin, bagaimanakah sikap kita di era digital dalam menghadapi permasalahan di media sosial? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan bersama firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menyesatkan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dalam lantunan ayat tadi terdapat kalimat in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa berita besar, maka cari tahu dan cari kejelasannya sampai kelar. Janganlah sesekali kamu berdasar pada ucapan orang fasik yang mungkar. Demikianlah tadi penafsiran dari Syekh Ahmad Mustafa Al-Marohi dalam tafsir Al-Marohi jilid 26 halaman 127. Hadirin, secara filosofis ayat tadi merupakan landasan metodis dalam menyikapi perkembangan informasi yang terus mengalir drastis. Islam memiliki prinsip akomodatif selektif dalam mencerna berbagai berita yang masif. Jika berita tersebut benar terjadi, hadirin, maka ambillah. Namun, jika berita tersebut tidak benar terjadi, jangan gentar untuk katakan, perangi berita palsu. Setuju, hadirin? Rusak Sosial media isinya berita gak ada benarnya. Stop berita palsu demi bangsa maju. Hadirin rahimakumullah. Dari urian tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa Yang pertama, kita haruslah pandai memfilter segala informasi yang kita dapatkan melalui media sosial yang bermunculan, yaitu tidak mengesampingkan etika yang harus kita teguhkan. Yang kedua, kita sebagai manusia senantiasa saling mengingatkan dalam menggunakan media sosial yang disebar, yakni melalui sikap amar ma'ruf nahi munkar. yang ketiga, kita sebagai generasi agent of change harus bijak dalam membuat konten. Dari konten yang monoton Menjadi konten yang asyik ditonton, dari narasi yang penuh benci, menjadi narasi yang menginspirasi, dari debat yang menegangkan, menjadi debat yang menyenangkan. tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Hadirin, hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.